dia mengakui bahwa apapun yang terjadi itu di luar kendalinya dan dia menyesali hal itu. Permasalahannya Mas Anies ini nggak pernah mengakui apa yang terjadi selama ini. Saat beliau itu riding the wave, sebuah arus kebencian yang terus kemudian menjadikan Ahok ini korbannya, itu beliau tuh nggak pernah mengakui. Oke, karena gini, ada yang memang pendukung Pak Anies, murni pendukung Pak Anies. Ada yang pembenci Jokowi yang nggak punya rumah, terus mereka akhirnya jadi pendukung Anies. Padahal dia nggak ngefans amat sama Mas Anies ini tadi. Orang-orang ini adalah orang yang nggak mengerti dan mengenal Pak Prabowo. Saya yakin seperti itu. Karena Pak Prabowo ini, saya melihat beliau ini, ternyata kita semua salah menilai beliau. Bagaimana kalau ternyata Ahok dan Anies Baswedan ini bisa join di PDIP dan terus kemudian masuk ke dalam kabinet Prabowo? Apa yang akan terjadi? Yuk, kita akan lihat dengan apa yang saya lihat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti positif dan negatif, seperti dua kutub yang berbeda. Ahok dan Anies tampak kemarin itu bersatu dalam kampanye yang terus kemudian memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, apakah ini juga akan terjadi di kemudian hari dan mereka akan masuk ke dalam, ya kalau Ahok sudah di PDIP, Mas Anies akan nyusul ke sana dan terus kemudian diutus oleh Bu Mega dan masuk ke kabinet Pak Prabowo. Ini rame juga, bahkan ada salah satu pengamat politik yang juga mengungkapkan pikirannya bahwasanya mungkin saja kedekatan Ahok dan Anies di kampanye sebelumnya ini menjadi sebuah pertanda bahwasanya sosok Pak Anies ini bisa saja gabung ke PDIP dan hanya tinggal menunggu waktu dari Pak Prabowo untuk bertemu Bu Mega dan mereka berdua bisa masuk ke dalam kabinet. Oke, itu what if-nya ada 3 ya. Iya. Satu, Anies mau gabung PDIP. Kedua, Ahok mau benar-benar udah akur sama Anies lagi. Ketiga, masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo. Nah, yang mana ketiga hal ini itu kalau kuliah, itu mata kuliahnya prasyarat. Harus ini, agar bisa ini, agar bisa itu. Nah, kalau saya katakan, ini kayaknya layernya terlalu banyak. Tapi, satu saja itu bisa terjadi, masyarakat mungkin akan heboh. Tapi yang nggak banyak orang tahu, jika Ahok dan Anies ini bersatu, ini sebenarnya adalah gambaran antara Jokowi dan Prabowo yang bersatu. Tadinya itu minyak dan air, ternyata bersatu. Nah, kalau memang iya, ya sebenarnya ini akan jadi simbol rekonsiliasi bangsa yang sesungguhnya. Ini semua sangat mungkin untuk terjadi. Tapi kita tahu, Mas Anies, itu saya nggak tahu apa yang ada di kepalanya. Beliau ini pengennya apa itu saya nggak ngerti gitu. Bu Mega apalagi. Nah, kita akan mencoba untuk mencari tahu dengan tanda-tanda yang ada mungkin. Berarti mulai dari kemungkinan dulu deh, kemungkinan dari ya kan yang kita lihat tiba-tiba Anies ini benar-benar akrab sama Pak Ahok di kampanye itu. Kira-kira kemungkinannya tuh di balik itu apakah memang sudah ada orang yang sengaja untuk mencoba mengakrabkan mereka atau seperti apa? Saya pikir kalau sengaja ada ya banyak sekali kader PDIP yang berharap mereka ini bersama. Mas Anies pun sepertinya juga nggak masalah kalau harus akrab dengan Ahok. Tapi saya tetap yakin, kok Ahok ini, Basuki Cahayapurnama, itu pasti akan bilang, tidak semudah itu Ferguson. Karena dia sampai harus di Mako Brimob, ditahan di sana, dan sebagainya. Ya gara-gara apa yang terjadi saat ya Mas Anies ini mengikuti kampanye dan membiarkan segelintir anak buahnya yang terus kemudian melakukan ya tindakan-tindakan yang dianggap sebagai intoleransi saat itu. Oh, berarti Mas Denny sendiri bilang bahwasanya Ahok ini masih belum melupakan kejadian yang pernah dialami. Iya, bahkan saya bisa masukkan sebuah kondisi yang lain. Kalau matematika ini persamaan baru di sini bahwa kalau sampai dipaksa Anies ini masuk, saya nggak yakin Ahok ini masih akan nurut sama Ibu Ratu seperti itu. Tapi kalau dari sisi para pendukungnya sendiri, menurut Mas Denny sendiri seperti apa? Karena kan banyak banget juga yang Pendukung siapa nih? pendukung Pak Anies, kan anak Abah ini. Oke, karena gini, ada yang memang pendukung Pak Anies, murni pendukung Pak Anies. Ada yang pembenci Jokowi yang nggak punya rumah, terus mereka akhirnya jadi pendukung Anies. Padahal dia nggak ngefans amat sama Mas Anies ini tadi. Jadi kalau kita boleh katakan sebenarnya mereka itu terbagi dua antara pengen Mas Anies ini bikin partai sendiri atau kalau enggak ya sudah ngapain harus susah-susah masuk aja ke yang jelas-jelas di sini itu memang
anti sama Jokowi. Nah, makanya ini yang diharapkan. Tapi persamaan ini mengandung persamaan yang lain, di mana kalau ternyata Bu Mega nanti mau untuk gabung sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi masih di situ, orang-orang ini mikir lah, kalau gitu jangan dong. Pasti mereka akan dengan sangat-sangat fanatis ya, akan bilang, jangan ke sana. Mereka sudah kehilangan rumah di PKS. Mereka nggak mau kehilangan rumah lagi, di mana para pembenci Jokowi yang dengan alasan mungkin 80% karena keyakinan agama, sisanya karena mereka mungkin ya bodoh aja seperti itu. Nah, akan ya kebingungan dan pasti akan meminta, udah Mas Anies, jangan seperti itu. Padahal harusnya iyain aja agar ya kita bersatu lagi. Reconciliate gitu loh. Saya bukan anti sekali terhadap oposisi. Tapi oposisi ini harus terlahir bukan dari kebencian, tapi dari satu keinginan untuk memperbaiki ideologi atau pemikiran. Kalau untuk kita berbicara tentang bergabung dulu ya, misalkan sudah terjadi nih dari pihak Pak Anies dengan Pak Ahok sudah rekonsiliasi dan juga sudah masuk PDIP. Jikapun mau bergabung dengan kabinet yang sekarang, banyak banget juga pendukung Pak Prabowo yang mengingatkan kata-kata Pak Anies pada saat kampanye Pilpres kemarin. Jadi menurut mereka sendiri, ya Pak Prabowo nggak mungkin deh mau menerima Pak Anies yang sudah melontarkan kata-kata yang menyakitkan itu. Orang-orang ini adalah orang yang nggak mengerti dan mengenal Pak Prabowo. Saya yakin seperti itu. Karena Pak Prabowo ini, saya melihat beliau ini, ternyata kita semua salah menilai beliau. Menilai beliau dulunya itu yang beliau, ya kita tahu kan, yang sangat-sangat tegas. Tapi di sisi yang lain beliau ini juga seseorang yang dia lucu. Karena kemarin pun katanya waktu di India juga dia berjoget India. Terus kemudian menunjukkan di beberapa kesempatan dia juga seseorang yang mau untuk ya melucu. Kayak misalkan nyindir Pak Bahlil yang nggak bisa bahasa Inggris saat itu dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya mereka nggak mengenal Pak Prabowo. Kalau Mas Anies ini memang benar-benar nanti akan bilang, saya minta maaf atas kemarin yang terjadi, itu adalah sebuah kompetisi. Dan yuk kita membangun bangsa ini bersama-sama. Pak Prabowo akan memeluk dengan erat seperti pertama kali Pak Prabowo memeluk Pak Jokowi yang ada pesilat itu bawa bendera Indonesia. Tapi yang masih menjadi misteri juga, Pak Prabowo ini kan masih belum tahu kapan bertemu dengan Ibu Mega walaupun nantinya. Bukan Pak Prabowo yang nggak tahu, Bu Mega ini yang nggak tahu kapan dirinya akan bertemu. Kebayang ya, Bu Mega nggak tahu kapan dirinya akan bertemu. Kalau menurut saya itu, Bu Mega pun nggak tahu dirinya ini kapan pengen bertemu. Kalau Pak Prabowo, saya pikir kapanpun tuh oke. Tapi Pak Prabowo pasti punya sebuah kondisi. Jadi kayak hal yang oke, Mbak Mega kalau mau ketemu pokoknya harus ini. Kalau enggak, mendingan dipikir dulu. Nah, saya pikir itu. Nah, dengan misalkan nih benar terjadi bahwasanya seorang Anies dan juga Pak Ahok ini bergabung ke kabinet Pak Prabowo. Banyak juga yang berspekulasi kabinet ini tuh akan bisa memecah pola-pola yang sudah lama terjadi. Karena maksudnya orang-orang ini isinya orang-orang hebat yang mungkin ada di gebrakan-gebrakan lain yang akan ditimbulkan oleh Anies dan Pak Ahok, duet yang ada di situ. Benar atau tidak? Kita kembali lagi harus mengingat dan menyadari kita ini tinggal di era atau hidup di era post-truth. Kebenaran itu mungkin saja bukan kebenaran yang sesungguhnya, tapi kebenaran yang kita ingin percayai. Dan segala sesuatu ini akan kita artikan dari simbol-simbol yang ada. Makanya saya pun membaca dari kartu. Karena nantinya orang ini dengan lautan dan badai informasi yang sedemikian besar, kita ini nggak akan bisa mencerna dan mengkonsumsi ini semua. Kalaupun iya, kita akan membaca itu hanya pucuknya aja, hanya the tip of the iceberg aja. Kita akan melihat ini sebagai simbol-simbol yang harus cepat kita artikan. Dan kita harus segera menentukan, kita konsumsi atau kita buang. Kita telan atau kita lepeh. Karena kalau enggak, kita akan mati dimakan oleh informasi itu sendiri. Maka ingin saya katakan apa tadi yang dikatakan itu tadi ya, Ahok, Anies ini adalah tip of the iceberg. Ini adalah simbol dari sesuatu yang terjadi di masa lalu. Saat terus kemudian mereka ini bersama, maka sesuatu yang kita ingin hilangkan ini ya, itu akan menjadi hilang. Digantikan dengan sesuatu yang baru. Tapi ya, untuk menuju ke situ, permasalahannya orang-orang ini bukanlah benda mati, yang nggak punya perasaan. Mereka pun, ya, apa yang kemarin terjadi, mengorbankan keluarga Ahok, hingga bercerai, ya walaupun mendapat istri lagi, yang lebih muda, lebih cantik katanya ya. Nah, terus kemudian apapun yang terjadi, ini juga
terus kemudian membuat waktu Ahok dengan keluarganya ini hilang. Dan itu kalau saya jadi Ahok, saya nggak akan mudah untuk memaafkan. Tapi memang harus ada sebuah jaminan. Kalau ternyata ini akan menjadi sebuah wakafnya Ahok menuju rekonsiliasi bangsa yang lebih besar, Prabowo dan Mega ini bersatu, terus kemudian Anies dan Ahok ini akan bersatu, maka sebenarnya ya ini akan jadi sebuah simbol dari kemajuan Indonesia yang sebenarnya. Kalau memang mungkin kembali lagi ke basic pertanyaannya, kalau memang mungkin Pak Anies ini mau diterima oleh Pak Ahok ini, apa sih mungkin PR terbesarnya Pak Anies? Dia mengakui bahwa apapun yang terjadi itu di luar kendalinya dan dia menyesali hal itu. Permasalahannya Mas Anies ini nggak pernah mengakui apa yang terjadi selama ini. Saat beliau itu riding the wave, sebuah arus kebencian yang terus kemudian menjadikan Ahok ini korbannya, itu beliau tuh nggak pernah mengakui. Dan apapun yang terjadi ini ya ada satu orang yang saya bilang inisialnya E lagi, terus P mungkin, seperti itu. Yang ini dianggap oleh banyak orang sebagai pembuka kotak Pandora, yang mencontohkan bagaimana kampanye di daerah lain di Timur Tengah yang bisa diadopsi, di mana masjid ini bisa digunakan sebagai tempat untuk meruncingkan simbol perlawanan ini tadi. Dan terus kemudian ya mungkin beliau tidak menginginkan itu atau menginginkan tapi kita nggak tahu. Tapi akhirnya kita tahu bahwa Mas Anies ini menjadi pejuangnya, memperjuangkan sesuatu atas nama agama ini tadi dan menggunakan ayat salah satu surah dalam Al-Quran untuk meminta orang tidak memilih pemimpin yang kafir. Nah inilah yang kalau menurut saya harus segera dinetralisir. Rasa itu harus dihilangkan. Kalau orang nyium parfum, ini harus saatnya mencium aroma kopi. Dan ini harus dilakukan segera kalau menurut saya. Ini what if lagi, jika terjadi seorang Pak Anies Baswedan ini masuk bersama Ahok di PDIP dan bergabung ke kabinet Pak Prabowo, akankah Pak Anies ini akan ditinggalkan para pemilihnya atau mungkin para pendukungnya atau seperti apa? Ya kalau saya pikir sama seperti kemarin saat Mas Anies nggak bareng dengan PKS ya. PKS sudah nggak bersamanya Mas Anies, kemudian Mas Anies juga akhirnya bergabung bersama dengan Pramono Anung dan Rano di sini, ya nggak masalah juga, akhirnya akan tersaring sendiri siapa yang akan mengikuti Mas Anies ini. Dulu saya mengikuti Mas Anies, bahkan sampai akhirnya beliau itu mau diajukan, saya katakan bahwa saya akan memilih Mas Anies. Jika ternyata permasalahan antara Mas Anies dan Ahok dulu, terus rekonsiliasi itu tidak diperlukan, maka saya katakan secara naluriah dan pilihan akademik saya, itu saya akan memilih Anies Baswedan. Tapi sayangnya, ya, apa yang saya percaya, itu membutuhkan orang yang nggak seperti Mas Anies. Saya ingin katakan bahwa seharusnya orang seperti saya memilih beliau, instead of memilih Gibran. Kalau Pak Prabowo kan karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo, sedangkan saya masih menganggap bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi masih perlu untuk dilanjutkan kembali. Ini yang kalau menurut saya harus jadi diskursus. Maka untuk siapapun yang mengaku anak Abah, anak Ahok atau siapapun di sini ya, harus tahu di titik mana mereka mendukung dan di titik mana mereka mulai ya harus meninggalkan untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Ini pertanyaan terakhir nih Mas Vini. Kalau misalkan nantinya Anies juga bergabung dengan PDIP dan juga bersama Ahok dan bergabung ke kabinet Pak Prabowo, lantas akan ada kekecewaan nggak sih nanti dari? Kalau saya pikir Mas Ganjar ini darahnya udah merah PDIP ya. Jadi apapun yang dikatakan dan diutus oleh ibu ini dia pasti akan patuh. Perasaan kecewa jelas ada, tapi beliau ini seorang Marhainis ya, atau seorang ya kita bilang Soekarnois sejati. Apapun itu kalau itu ibu yang suruh, ya beliau akan sniko dawuh lah kalau orang Jawa bilang. Seperti itu. Akan sulit untuk menentukan siapa yang akan jadi lawan dan kawan, apalagi jika kita harus membandrolnya dengan keabadian. Kepentingan adalah satu hal yang menjadi perjuangan. Tapi di dalamnya harapannya kita memiliki ideologi yang harus kita pegang teguh dan tidak boleh ditawar apapun harganya. Apapun pilihan kalian, semoga kalian memang memilih dengan seobjektif mungkin, menghilangkan perasaan, dan mengetahui apa yang menjadi sebab akibat atau konsekuensi dari pilihan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.